Oke, salam Pomat Podcast Pendidikan Matematika. Pada hari ini, kesempatan kali ini, nah ini ada mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah ini bagian dari yang mengikuti asistensi mengajar, kurang lebih ada empat ya. Ada berapa orang? Ada 7 orang. Ada 7 orang ya. Ada 7 orang yang mengikuti asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Sedayu, Bantul. Jadi asistensi mengajar ini saya flashback bentar. Asistensi mengajar ini kan bagian dari serangkaian kalau kita mengenal kurikulum MBKM dan kurikulum untuk mensukseskan menuju MBKM mandiri. Nah ini perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah bagian dari hibah ataupun pendanaan dari PKKM tahun anggaran 2023. Nah ini yang dari sana ini Mas siapa? Nama saya Ari Majusruwati Pak. Nah, Mas Ari, terus Mbak Lia Fatimah dan Mbak Fitria Seka Desa. Oke Mbak, ada 3 ya. Ya nanti yang saya tanyakan ya cerita saja ya, lebih pasnya itu cerita-cerita saja. Nah ini kesan awal dulu, kenapa kok tertarik mengikuti asistensi mengajar hibah atau program PKKM itu kenapa? Yang menjadi syarif. Kenapa kok tertarik mengikuti ini? Boleh salah satu. Karena waktu itu diwajibkan angkatan kita. Diwajibkan? Iya. Diwajibkan mengikuti? Iya? Iya. Oh berarti terpaksa ya mengikuti ini? Enggak juga. Biasanya kalau apapun diawali dengan terpaksa itu justru ketulusan mengajarnya kurang di sana. Nah ini Mbak siapa ini? Lia. Mbak Lia ngajar berapa kali di sana? Dari awal masuk Nah ya penerjunan langsung. bentar, awal masuk itu kira-kira bulan apa? Bulan 4 bulan deh ya? Iya, bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober. November. Nah November kan sudah penarikan ya. Oke, dari awal ajaran ya, Iya. sampai tengah semester atau ibaratnya 1 semester efektif kan memang kurang lebih 4 bulan. Nah ini dari awal itu berapa kali jenengan ngajar di kelas itu berapa kali? Seminggu 2 kali. Berarti Seminggu 2 kali. iya. Berarti kalau seminggu 2 kali berarti kurang lebih itu 2 kali 4 kali 4 ya. Iya. Nah berarti berapa RPP yang jenengan buat? Ada, kita buatnya tuh per bab Per bab. RPP-nya. Kurikulum yang digunakan apa sana? Merdeka. Kurikulum Merdeka. Merdeka. Nah dari sekian bab ini kan karena ini mengadopsi kurikulum Merdeka, dan jenengan menggunakan dimensi apa? Di dalam untuk goal-goalnya kan MBKM kan ada dimensi-dimensi ini nih. Masa jenengan kalau bahasanya itu kan TP dan ATP ya, ya kan? Tujuan pembelajaran dan itu ya. Nah ini dimensi apa yang digunakan? Apakah bernalar kritisnya atau apa, atau gotong royongnya atau apa? Masa buat ATP kok kurikulum RPP jangan ngajar bekalnya pakai apa dong? Pakai problem based learning. Oh modelnya Iya. apa? Nggak ada project-projectnya. Kalau MBKM kan ada P5-nya loh ya. Ya ada. Iya. Untuk P5-nya itu sendiri kan memang dari sekolahnya yang ini Pak. Oh gitu ya. Iya, Sudah ada arahan dari sekolahnya. Artinya kan jenengan kolaborasi dengan guru nih. Kolaborasi dengan guru, dengan kedatangan jenengan otomatis kan membawa suasana ataupun mendampingi dalam secara administratif, dan nanti juga jenengan punya pengalaman di samping itu kan juga bisa saling kolaborasi mengembangkan ini ya. Baik itu modulnya, baik itu kalau bahasanya namanya RPP ya kan. Nah terus jenengan kalau di sana itu buat apa saja untuk instrumen pembelajaran, atau kalau saya lebih mengenal yaitu PCK, Pedagogy Content Knowledge-nya itu buat apa? Kita ada buat modul pembelajaran yang pertama. Ya modul Ya. Modul ada, terus Kemudian LKPD, LKPD ya oke. kemudian RPP. RPP ada? RPP modul aja. RPP modul di modul ajarnya itu udah ada RPP. Oh iya, nah karena kan kurikulum Merdeka. Merdeka ya terus.
Terus kisi-kisi asesmen. Oh, asesmen. Asesmen, iya. Asesmennya menggunakan asesmen yang nasional AKM atau belum? Di situ kita disuruh. Enggak, maksud saya paling tidak template-nya itu mengikuti asesmen nasional enggak AKM itu. Itu kan ada indeks. Kalau sekarang itu kan kalau MBKM di situ langsung asesmen nasional kan seperti literasi itu kan asesmennya menggunakan indeks seperti jenengan kuliah ini. Menggunakan itu enggak? Menggunakan. Indeksnya berapa? Apa? Grades-nya apa? Dari baik, dari cukup, baik sampai sangat baik. Oh gitu ya, berarti sudah mengikuti itu ya. Artinya sudah paling tidak di sana itu menjadi contoh yang sudah menggunakan asesmen nasional AKM itu ya. Itu yang untuk memang fokus yang dikembangkan saat ini kan belum semua sekolah itu kadang-kadang menerapkan itu. Nah ini kan merupakan hal yang terbaru. Jadi teman-teman semuanya sekedar ingat ya memang untuk asesmen nasional saat ini, nah ini yang sudah teman-teman lakukan di prodi pendidikan matematika melalui program Asistensi Mengajar bagian dari kurikulum MBKM, kegiatannya yaitu asistensi mengajar. Di sana sudah mengedepankan asesmen nasional. Jadi untuk pengetahuan saja, untuk grades skor kalau dulu itu kan ya memang kalau di kita namanya indeks. Nah setiap asesmen itu dimensi itu akan ada skor indeksnya dari cukup, baik, sangat baik. Nah ini nantinya juga tidak hanya berupa angka 0 sampai 100 atau 0 sampai 100, tapi inilah nanti sebagai asesmen nasionalnya. Nah kembali lagi ke sini. Nah ini Mas Ari ini orang yang paling pendiam. Jangan-jangan nggak ngajar Mas Ari? Ngajar Pak. Ngajar berapa kali? Sama seperti teman-teman yang di sini Pak, karena kami Satu yang guru. bertiga ini satu guru pamong Pak. Ini satu guru pamong. Siapa Iya. guru pamongnya? Bu Supriyanti. Oh Supriyanti ya. Beliau ya memang membimbing ya. Membimbing terus juga mengarahkan juga tidak hanya situ juga secara mendampingi secara keseluruhan dari jenengan kurang lebih ini kan selama 4 bulan ya, atau bisa katakan 1 semester ini kan Anda ini semuanya sudah berpengalaman dari mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan awal pembelajaran sampai prosesnya, sampai mengevaluasi kan. Ya. Itu kan ya memang hampir sama seperti guru. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Namanya aja asistensi mengajar. Nah, saya pengen tanya dari awal perencanaan terus proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, kira-kira model-model apa saja yang jenengan gunakan? Model pembelajaran apa saja? Ini kan rekognisi, jenengan mendapatkan rekognisi mata kuliah. Rekognisi itu kan ibaratnya kan perpaduan jenengan dari kuliah, mungkin mata kuliah strategi pembelajaran kembali diterapkan di lapangan. Nah ini kan model-model pembelajaran apa saja yang sudah dikembangkan atau diimplementasikan, mohon maaf. Kalau saya selama 4 bulan yang saya lakukan itu metode problem based learning tadi Pak. Soalnya karena kemarin PBL ya? Iya Pak, PBL. Karena saya kemarin tanya ke Ibu Suprinya langsung, dia sama seperti saya SD dulu, cara mengajarnya juga sama seperti sekarang dia mengajarnya seperti itu juga Pak. Jadi dia menerangkan materi, siswa mencatat, terus dikasih ujian, kasih contoh soal, selesai gitu. Terus ketika saya melakukan metode PBL yang itu, rupanya siswanya menjadi lebih aktif Pak, menjadi lebih paham, lebih dengan PBL ini di lapangan bisa dikatakan terjadi peningkatan keaktifan ya. Iya, Pak. Ya, terus kata siswanya suasana seperti ini yang kami inginkan di kelas katanya gitu. Oh gitu? Ya. Berarti siswa antusias ya dengan kedatangan kalian ini? Iya Pak. Atau justru siswa itu semakin bete? Membosankan atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya membosankan atau bete enggak sih Pak, Ya. karena siswa juga lebih mohon maaf lebih milih kalau misalnya mahasiswa yang masuk gitu. Oh gitu ya, karena memang masih muda ya. gitu ya. Ya sama seperti kalian kan, kalau saya di kelas itu ya ini di kelas itu saya misalkan jenengan sebagai mahasiswa saya, ketika saya sebagai dosen ngajar kan jenengan paling nggak lebih gemeter daripada asisten yang masuk kan. Nanti kan statementnya lebih enak asistennya dong. Gitu.
mungkin kan perasaannya kalau asisten itu kan masih punya keterbatasan. Kalau negur terlalu kenceng nggak berani, ngasih tugas terlalu sulit-sulit juga nggak berani, agak sisi lunaknya lah gitu. Makanya kadang-kala siswa itu juga seneng ketika melihat kapasitasnya sebagai pengganti itu ya muncul kayak gitu. Nah, apakah memang senengnya itu dari sisi penyampaiannya, atau memang dari sisi cara mengajarnya, ataukah mungkin dari hal-hal yang lain, kualitasnya atau bagaimana? Ini yang kalian dengan kedatangan ini mungkin ya dikatakan Mbak Jamling itu senangnya kayak apa? Apakah senang cuma sebagai penggantinya, kan sudah saya kasih contoh tadi ya. Ya, atau memang kualitasnya ya memang seperti itu. Dari sisi pendekatannya, dari sisi materinya, menyampaikannya atau bagaimana? Mungkin dari sisi pendekatannya sih Pak, karena oh ya baru mungkin ya oke. Mungkin kan? Terus? Kemudian dari suasana belajarnya. Jadi selain menggunakan PBL, kalau di saya itu menggunakan FGD, jadi Focus Group Discussion. Jadi mereka itu dibuat kelompok, jadi nanti dikasih satu permasalahan yang berkaitan dengan soal matematika. Nanti dari kelompoknya itu berdiskusi terkait soal tersebut, kemudian dipresentasikan. Ada bukti nggak mengenai suasana pembelajarannya? Dokumentasi bukan dokumentasi di dalam hal mengerjakan soalnya ya, tapi dalam pembelajarannya nggak ada, video itu nggak ada ya? Video, kalau video ada Pak, video dan foto. Setiap mengajar itu kami ada selalu ngambil foto dan video. Oh ya, berarti jenengan ngajar sambil foto gini, selfie gini? Enggak Pak, jadi sesekali. Jadi setiap ngajar, setelah anaknya mengerjakan itu kami mengambil foto. Setelah ya. Kalau setelah itu kan berbeda suasana, ketika nanti ada yang memotret betul ketika dalam suasana pada saat pembelajaran itu berlangsung. Nggak ada ya? Kalau video pernah sempat. Video, yang mau video siapa? HP-nya ditaruh. HP ya, hampir sama seperti ini ya? Iya. Nah ini ya ada ya? Ada Pak. Oke. Kebetulan dimasukkan juga ke ini kemarin ke Grab. Instagram. Instagram. Kemudian nge-tag pendidikan matematika. Jadi dari teman-teman semua sempat saya mintakan untuk video mereka ngajar seperti apa. Kemudian dibuat video itu dimasukkan ke dalam Instagram. Ya, ini kan bagian dari evaluasi diri sebenarnya, pembuktian dokumentasi apapun. Paling nggak dalam video itu kan kita bisa mendengarkan bagaimana saat kita mengajar itu, apakah intonasinya pas, penekanan pada hal yang penting, cara penyampaiannya bagaimana. Nah ini sebagai bukti, sebagai evaluasi. Nanti ke depan dengan perbaiki. Itu kan kita kan paling tidak tanpa menunggu analisis dari teman pada saat itu dievaluasi, enggak ya kita paling tidak, apalagi sekarang ini kan di sekolah kan banyak dominasi atau setiap kelas kan ada CCTV itu. Harusnya di situ sebagai bukti bahwa itu bagaimana suasana kelas pada saat pembelajaran berlangsung, kan gitu. Nah jadi guru masuk terus kalian menggantikan karena ada mengikuti program asistensi mengajar ini bagaimana. Nah ini kan bisa menjadi pembanding atau komparasinya. Nah ini ya. Nah ini Mbak Lia Fatimah, dari 4 bulan ini ngajar materi apa? Materi ada pertama bilangan bulat, terus aljabar. Bilangan bulat berarti kelas 7? Kelas 7. Oke, terus? Bilangan bulat, aljabar, terus yang kedua bukan SPLDF. Persamaan linear satu variabel. Terus yang ketiga, yang bab terakhir itu kita belum sempat ngajar karena udah penarikan. Oh iya. Oke, dari berarti kurang lebih ada 4 bidang ya, 4 bidang. 3 bidang ya. Atau bab yang dipelajari di matematik kelas 7 ya. Tadi bilangan bulat. Goalnya apa bilangan bulat itu? Siswa bisa ngapain? Siswa bisa itu siswa itu kadang dia kesusahan untuk enggak ya itu enggak. Itu kan kadang siswa kesusahan. Saya katakan jenengan kan mengajar bilangan bulat. Iya. Ya. Goalnya siswa itu mempelajari bilangan bulat itu jenengan pengen apa? Untuk mengetahui itu apa di kehidupan sehari-harinya
penggunaan bilangan bulat. Masa ini membuat modul ada bahasanya RPP, masa nggak ada tuh tujuannya? Tujuannya untuk mengetahui. Siswa diharapkan untuk mengetahui, cuman mengetahui di kehidupan sehari-hari, itu kegunaan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari gitu Pak. Gitu? Iya. Ya ini teman-teman semua nih, sahabat pomet-pomet, pengikut pomet yang lain ya ini salah satu yang memang seorang guru itu harus mampu merencanakan. Dalam hal ini namanya merencanakan itu paling harus tahu goalnya itu apa. Mempelajari bagian matematik misalkan bab-bab yang ada di matematik dalam kurikulum itu goalnya apa. Nah ini hal penting dilakukan seorang guru, paling tidak harus sekali tidak sesuai target harus ada sistem evaluasinya. Nah ini, jadi jangan kan baru namanya kan calon guru ini sebagai sarana pembelajaran kalian juga paling nggak harus paham itu. Lihatlah nanti di bahasa dulu kan namanya silabus. Di silabus itu sebentar ke silabus itu kan kalau namanya kan ada metrik pembelajaran ya, metrik semesteran. Nah ini target-targetnya misalkan bilangan bulat itu berapa minggu. Terus nanti ada evaluasi goalnya apa di sini, diturunkan silabusnya turunkan, sehingga dokumen perencanaan pembelajaran itu valid. Nanti kalau ini kurang pas kembangkan lagi, mungkin modelnya, mungkin ininya, RPP-nya diganti atau targetnya. Nah itu kondisional sesuai dengan kebutuhan tuntutan zaman saat ini, upgrade lah. Nah itu Mbak. Jadi tidak hanya sebatas jenengan mengikuti asistensi mengajar itu hanya sebatas yang pertama hanya menggugurkan kewajiban mengajar saja, tetapi tidak ada unsur jenengan mendalami tugas wewenang seorang guru yang sebenarnya. Itu yang saya khawatirkan itu. Nah ini nggak masalah, ini kan sudah luar biasa kalian mengikuti, tapi ini menjadi pembelajaran berharga bagi kalian semuanya. Nah ini yang Mbak Lia, terus kalau Mas Ari materi apa saja? Sama Pak. Sama? Sama. Ini? Sama Pak, kan gurunya karena satu guru satu ya, guru. tapi cuma ngajar beda kelasnya. Iya beda kelas. Kelas 7B 7A 7D. Sudah pernah melakukan evaluasi semua? Sudah Pak. Sudah mengkomparasikan hasil-hasilnya? Mengevaluasi kelas saya sudah Pak. Kalau sudah, ini? Sudah. Skorsnya berapa untuk materi-materi ini? Kalau untuk kelas saya, untuk materi bilangan sangat baik Pak. Ini? Iya, baik, sangat baik semua? baik. Modelnya? Bilangan bulat. Modelnya apa? Modelnya tadi katanya PBL. Iya Pak. Ini? PBL. Pas bilangan bulat masih PBL. Oh PBL semua. Project based learning atau problem based learning? Problem. Berarti diawali dari masalah. Masalah Pak. Nah jadi itu kalau namanya diawali dengan masalah itu kan berarti paling tidak seorang guru itu banyak memikirkan namanya apersepsi ya, gambaran sebelum itu membawa suasana agar siswa itu bisa paling tidak dibawa ke suasana apa yang akan kita ajarkan materinya gitu. Oke. Baik, itu kan dari pengalaman-pengalaman yang sudah menyentuh dari sisi apa ya, kognitifnya siswa ya, ini penting. Nah dari sisi suasana di sekolah sebenarnya tugas seorang guru itu apakah hanya mengajar saja? Apakah hanya mengajar saja atau bagaimana? Kalau menurut saya iya Pak. Cuman mengajar saja ya? Iya, datang mengajar. Ulang? Tergantung dari posisi dia di sekolah Pak. Oh gitu. Berarti kalau nggak menjabat sebagai waka atau bidang apa, berarti langsung dia ngajar langsung pulang? Mengajar dan membimbing. Iya. Mengajar dan membimbing siapa? Siswa. Ya. Artinya itu siswa juga ada yang dibimbing gitu ya? Iya. Ke ruang guru itu. Mungkin dibimbingnya maaf Pak, ya. bukan mungkin. Jadi dibimbingnya itu seperti akhlaknya. Jadi misal kalau minum itu harus duduk gitu. Iya. Makan duduk. Ini mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin Pak. Saya kira cuma mungkin ya. Itu kan mungkin, itu kan pandangan idealis ya. Itu artinya harapan bisa jadi tidak terjadi. Yang terjadi. Oh terjadi ya, betul ya, terjadi. Gitu ya. Nah ini
teman-teman semuanya juga bisa dilihat ini kayaknya masih grogi ini ya. Ya Pak. Antara grogi, tegang juga ada ini ya. Nah mungkin ini perpaduannya ini ya. Jadi nggak tahu ini kan sifatnya agak rileks, kita dibuat seperti ini kan biar rileksan ini. Jangan tegang Mbak Fitri, Mbak Fatimah dan Mas Ari, santai aja ya kan. Ceritakan apa yang kondisi real di sana selama 4 bulan Anda mengikuti program asistensi mengajar itu, benar-benar kalian tuh alami itu apa. Jangan dibuat seolah itu idealis sesuai apa yang harusnya, tapi kondisi real. Ceritakan saja sehingga itu lebih enak mengeluarkan kata-katanya, statementnya lebih enak. Nah itu ya. Nah ini kan hanya kita kan sharing kan intinya, sharing. Nah ini juga nanti sama Prodi juga nanti akan dievaluasi program ini, dilihat dari sisi mahasiswa yang mengikuti, ditambah lagi nanti dari guru ataupun pihak di sekolah itu bagaimana untuk evaluasi ke depan MBKM Mandiri khususnya di pengajar ini harusnya bagaimana. Nah ini ya. Nah ini kan versi Mas Ari seorang guru ini kan berarti hanya tugasnya mengajar saja, ada tambahan membimbing ini ya. Sepakat Mbak Lia? Iya. Cuman itu? Iya. Jadi cuman mengajar, membimbing? Kecuali kalau misalkan guru itu merangkap jadi misalkan kayak apa sih namanya, waka atau apa gitu. Kalau di sana bertiga ini saja saya tanya, silahkan boleh jawab, mewakili saja. Nah selama 4 bulan ini selain mengajar kalian ngapain? Kan hampir setiap hari masuk seperti guru, pulang seperti guru. Katanya sih masuk sebelum jam 7, pulangnya jam 4. 2. Oh jam 2. Nah sekian jam itu kan katanya ngajar hanya seminggu 2 kali nih. Betul kan? Iya. Nah hari Senin, Rabu, atau mungkin dari selain 2 hari itu ngapain? Kok datang terus ke sekolah? Misal kalau kami gini kan Pak, di pagi hari kami piket itu Pak, menyapa Oke, siswa. Gitu. Nah, terus? Menyapa siswa, mengatur partai. Berarti kalau guru sana nggak ada piket ya? Ada. Ada. Pak. Oh iya, saya katanya tadi cuma mengajar dan membimbing. Nah, gitu gimana? Oh iya. Iya Pak. Ada. Ya, Dulu, oke. Pak. Ya kan, nah, terus? Menyapa siswa. Terus setelah itu setiap pagi kalau hari Selasa sampai hari Jumat Pak ada kegiatan kerohanian. Oh ya, sesuai dengan kepercayaannya ya. Ya, oke, religinya ya. Baru yang ketiga, semisal kalau kami nggak ada masuk kelas itu Pak, karena base camp kami dekat dengan perpustakaan, kami membantu-bantu apa yang ada di perpustakaan Pak, semisal menyampul buku. Oke. Kayak kemarin ada juga yang tes ketinggian badan atau ke ruang UKS gitu ya. Pak, kami yang mengawasi di situ Pak. Cuman mengawasi ya? Ya. Membantu-bantu, ambilkan minuman, kami yang ambil minuman gitu Pak. Oke, nggak masalah. Paling kan jangan tahu kegiatan selama di situ ngapain gitu ya. Terus apa lagi? Ekstrakurikuler. Kalau dari ekstrakurikuler gitu Pak, pulang sekolah semisal setiap hari Selasa sama Rabu, yang Selasa itu wajib pramuka, yang Rabu itu wajib itu pilihan Pak, pilihan dari siswa dia ekstrakurikuler apa gitu. Kalau yang hari Selasa ini wajib semua pramuka gitu Pak. Berarti ekstra yang selain diwajibkan itu sesuai dengan bakat dan minat ya. Iya. Minat siswa itu apa Ya, gitu itu ya. yang di hari Rabu Pak. Di hari Rabu seminggu sekali yang hari Rabu ya. Iya. Nah, saya kepengen tahu kalau di sana itu ekstra yang paling diminati itu apa oleh siswa itu di SMPN Negeri Sedayu ini. Apa? Yang paling dari sekian ekstra ini ya, kecuali yang wajib ya. Yang tidak wajib, yang mungkin sesuai minatnya, yang paling banyak yang diikuti oleh siswanya ekstra apa? Kebanyakan sih olahraga Pak. Iya, olahraga itu banyak Mas. Main basket Pak. Oh basket? Iya Pak. Basket ya? Iya Pak. Gitu Mbak? Belum tahu ya? Nah, belum tahu Pak. Soalnya kalau yang saya itu saya piketnya pas di pramukanya. Jadi hari Rabunya itu yang lain. Hari Rabunya jangan libur. Hari Rabunya kan dibagi Pak. Ya enggak, hari Rabunya jangan ke sekolah enggak? Ke sekolah. Berarti kan tahu piket apa ekstranya itu apa? Katanya ya kan tahu kan? Ya, kalau ekstranya tahu. Ya, terus
tapi nggak tahu yang paling banyak apa. Iya, apa kalau nggak yang tahu. Nggak tahu yang paling banyak ekstrakurikuler apa. Sama juga nggak tahu juga. Iya. Nggak tahu juga. Kalau Mas Ari tahu Pak. Basket ya? Iya Pak. Ada pelatihnya dari luar atau cuman siswa tuh ambil bola main aja tidak? Guru olahraga sih Pak. Oh, guru olahraga ya. Nah ini menjadi harusnya jenengan ini kan fungsi sebagai manajemen. Ke depan kalau jenengan nanti diamanai mungkin jadi kepala sekolah atau menjadi manajer di sekolah, mungkin kepala sekolah atau wakai, ini penting kita memahami lingkungan sekolah. Pandangan tidak hanya mengerucut pada aspek mengajar, ya, aspek kepribadian mengembangkan itu tidak hanya itu, tapi mengembangkan bakat dan minat itu penting. Dengan merencanakan itu penting. Nah ini sebagai gambaran bahwa sekolah ini benar-benar tidak hanya untuk mengembangkan secara sisi kognitif saja. Jadi ya tidak harus atau tidak hanya nanti cuma nggak sampai nggak tahu dominasi apa itu namanya mitigasi. Ya kan harusnya tahu ekstranya apa, ada pelatihnya enggak apa, ada prestasinya enggak gitu ya. Jadi ekstra itu paling nggak tidak hanya mencari keringet saja, tapi paling nggak menyalurkan hobi, syukur-syukur ditata betul, nanti dikembangkan dan itu bisa menjadi ikon atau prestasi di salah satu sekolah. Misalkan di SMP Sedayu menjadi ikon. Karena yang paling banyak diminati kan harusnya kita nggak usah mikir-mikir memaksa. Kita betul-betul latih betul. Biar hanya tidak hanya sekedar, karena mereka kan diawali dengan keinginannya sendiri, tidak ada paksaan. Nah, ya ini, ya khawatirnya saya itu juga jenengan tadi kan di awal saya tanyakan statement, ya karena diwajibkan. Karena diwajibkan itu kan semi terpaksa. Ya jadi kesannya cuma ngajar gitu ya. Tidak tahu di sekitarnya apa gitu ya. Itu Mbak Jamjung. Enggak juga sih Pak. Oh enggak juga ya. Nah ini bikin apa ya? Ya ini paling tidak teman-teman semuanya ini kan harus memahami juga nanti kan ini masih ada yang lainnya ini ya. Nah paling tidak asistensi mengajar ini kan selain berpengalaman berkolaborasi dengan guru juga. Nah nanti kan harus memahami apa yang didapatkan di sekolah ini. Apa tugas wewenang guru sebenarnya itu apa? Ada aturan-aturannya, ada undang-undang yang mengaturnya, dan ada undang-undang itu yang menjadi tujuan. Ya, tujuan dari sekolah itu melaksanakan pendidikan itu apa saja. Makanya disebut dengan satuan pendidikan, bukan satuan pembelajaran. Kalau satuan pembelajaran ya mungkin saja hanya mengajar. Karena satuan pendidikan ya tetap pendidikan apapun, tidak hanya sisi kognitifnya saja. Nah ini mereka paling tidak sudah 4 bulan di lapangan dan banyak hal yang ingin diceritakan, banyak hal yang dialami yang terjadi di lapangan. Nah ini kembali ke mereka lagi, teman-teman sahabat apa ini Pomat ya. Nah ini saya pengen ini mungkin terakhir pertanyaan saya yang pengen saya tanyakan ke teman-teman, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya dan seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada unsur idealis dalam menjawab, tetapi ya dijawab apa ada. Sebenarnya jenengan mengikuti asistensi mengajar bagian dari aktivitas dalam MBKM di dalam kurikulum perguruan tinggi ini ya. Sebenarnya lebih menarik enggak? Lebih menarik ikut asistensi mengajar atau justru lebih menarik mengikuti perkuliahan di kelas seperti biasanya? Ya, satu-satu. Oke. Kalau dari saya Pak, lebih menarik ke asistensi mengajar Pak. Why? Karena itu kita langsung real dengan apa yang kita hadapi di lapangan gitu Pak. Enggak gitu. Kalau di kuliah kan secara teori. Dosen mengatakan kalau di kuliah di sekolah nanti gini-gini di sekolah. Padahal di lapangan tidak seseram yang ada di pemikiran kami semua gitu Pak. Oh gitu ya? Iya. Menghadapi siswanya gitu. Menghadapi siswanya ya. Berarti terus? Tapi kadang-kadang ada beberapa siswa, ada beberapa oknum yang memang itu di luar nalar gitu Pak. Iya. Bandelnya. Tapi itulah menjadi
motivasi atau jadi pacuan gimana cara mengubah anak ini menjadi yang lebih baik gitu Pak. Men-treatmentnya bagaimana ya? Iya Pak. Ya terus? Kalau dari saya cuman itu Pak. Cuman itu ya? Ya yang pertama saya garis bawahi, yang pertama memang di dalam esensi mengajar itu jenengan lebih tertarik salah satunya karena bisa mengimplementasikan apa yang didapat di perkuliahan langsung dan kadang-kala di lapangan itu lebih asik daripada mempraktekannya. Nah ini ya, ini catatan, itu namanya rekognisi gitu ya, rekognisi suatu perkuliahan. Nah di situ terus ditambah lagi bagaimana menghadapi siswa yang mungkin dikatakan berbagai macam karakter siswa ya, dari gaya belajarnya ini kan berbeda-beda. Nah ini menjadi catatan, kita harus paling nggak seorang guru punya tantangan untuk bagaimana agar yang mungkin berbeda-beda atau yang unik siswanya ini kita paling tidak bisa men-treatmentnya agar mungkin bisa mengembangkan potensinya tanpa membuat kegaduhan, bahasanya seperti itu ya. Kita mengikuti, tapi tidak boleh kita menjustifikasi siswa ini langsung ini enggak baik, tapi kita berani men-treatment agar siswa ini bisa mengembangkan potensi sesuai dengan style atau gaya belajar siswa tersebut. Ini penting ini ya. Nah itu. Nah terus Mbak Lia bagaimana? Kalau saya lebih milih ikut asistensi juga Pak. Oh iya, kenapa? Kurang lebihnya hampir sama juga. Iya. Karena waktu PPL 1 itu kan kayak ngerasa bisa nggak ya buat ngajar anak gitu kan. Anak tuh sama atau beda gitu. Ternyata pas udah asistensi, oh ternyata beda-beda gitu. Ada yang antusiasnya besar, ada yang biasa aja. Antusias apa? Buat belajar matematika gitu Pak. Oh gitu? Iya. Jadi memang dominan siswa itu rata-rata nih memang menghindari di kasus di SMP N1 Sedayu ini banyak yang minat mempelajari matematika kan, siswa. Kalau yang di kelas yang saya ajar Pak, ya oke, itu saja standar gitu Pak. Standarnya bagaimana? Saya kan tanya persentasenya berapa yang minat yang dengan yang tidak. Katanya kan tadi start sampaian kan seperti itu, berhubungan dengan minat matematiknya bagaimana. Pernah nggak mau lihat kira-kira berapa persen kalau dengan perkiraan itu? 80%. Minat? Iya. Minat matematik? Iya. Oh iya. Nah nanti kan kalau dari minat nanti kan bisa dikerjakan dengan hasil belajarnya, itu kan hasil pekerjaannya bagaimana, sesuai bagus enggaknya. Nah nanti seperti itu. Ini seorang guru ini harus mampu menganalisis atau menganalisis, ibaratnya adalah data science-nya, terlihat dari treatmentnya, perilakunya siswa itu bagaimana. Oke, kalau Mbak Fitri ini ya, atau yang Mbak Jamyung ya, yang dipanggil Jamyung ini ya, bagaimana? Kalau dari saya sendiri lebih tertarik mengikuti asistensi mengajar sih Pak. Karena kebetulan kelas yang saya ajar itu di antara kelas 7 lainnya merupakan kelas yang apa ya istilahnya? Kalau kelasnya Ari kelas unggulan, kalau kelas saya apa ya? Bilangnya kelas apa? Tengah. Bukan tengah. Mohon maaf yang oh ya, yang ibaratnya itu kan ya memang Mas, kalau itu sekolah ada klasifikasinya ya. Ya kalau dulu Pak masuknya pakai nem, nah mungkin yang nem-nemnya ini yang mohon maaf yang banyak nemnya rendah jadikan satu gitu ya. Nah, bukannya sekarang itu sudah tidak ada nih. Nah, itu tapi dari katanya kan itu kan katanya gurunya atau katanya gurunya seperti itu tuh ada kelas unggulan, ada kelas ini nih. Benar. Nah ini kan padahal sudah nggak boleh seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ya kami nggak tahu Pak. Ya nggak apa-apa. Nah ini terus bagaimana pengalaman? Nah kalau pengalaman saya sendiri kan kebetulan ada satu anak yang memang dari sekolah itu mengatakan bahwa anak tersebut itu merupakan slow learner. Oh, slow learner. Okay. Nah, jadi sebenarnya itu tantangan tersendiri buat saya untuk mengajar di kelas itu. Tetapi ada satu kelebihan anak itu yang sebenarnya nggak didapat dari siswa-siswa yang lain. Kalau anak itu bisa menghitung, jadi mengoperasikan bilangan bulat itu menggunakan kalender. Oke, ya. Kalender. Nah, itu tapi memang anaknya itu tidak antusias untuk belajar, Pak.
di mata pelajaran apapun kalau dari guru-gurunya, termasuk matematika. Cuman karena anak tersebut sering ke perpustakaan, nah jadinya kami dibantu dengan teman-teman yang lain disuruh untuk masuk. Jadi setiap masuk itu cuman pelajaran matematika saja. Nah tetapi memang antusias untuk belajarnya itu kurang dengan yang lain. Tetapi kemarin sempat saya coba untuk memberikan soal tapi yang lebih maksudnya untuk ini lebih gampang dari teman-teman yang lain itu bisa, tetapi menggunakan kalender. Oh ya, ini salah satu hal yang menarik juga ya, ketika ada yang saya katakan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ada yang mungkin kan banyak. Jadi anak berkebutuhan khusus kan jangan diartikan kekurangan secara fisik ya, tetapi kadang-kadang dari pola pikirnya slow learner tadi. Ini kan yang memang harus membutuhkan treatment dan kita harus memahami kekurangan apa dan kelebihannya apa. Ini ya, ini bagian dari seorang guru paling tidak harus memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi ini menjadi tantangan bagaimana kita menyiapkan, seorang guru itu harus menyiapkan alat bantu atau scaffolding agar untuk sebagai jembatan untuk menangani hal-hal yang mungkin berbagai macam karakter siswa ini, sehingga kan memerlukan paling tidak identifikasi, differentiation, interaction ini penting kan gitu. Nah ini gitu ya. Jadi esensi mengajar ini kan yang sudah kalian lalui kurang lebih 4 bulan dengan suka dukanya di sana. Nah ini paling banyak dukanya ya, atau banyak sukanya? Sukanya sih Pak. Banyak sukanya ya ini ya itu nikmati saja sebagai proses pengalaman kalian, sebagai pengalaman proses pembelajaran di sekolah gitu. Baik teman-teman semuanya, sahabat Pomed. Nah ini dari 3 mahasiswa yang sudah mengikuti esensi mengajar di lokasi sekolahnya tidak jauh dari kampus ini ya. Nah ini pada intinya mereka menikmati dengan berbagai macam hal, tantangan ataupun bagaimana menghadapi real siswa, karena mereka ini adalah calon pendidik guru matematika, di mana nanti prodi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMPY ini kan memang mengimplementasikan atau melaksanakan 8 aktivitas MBKM yang salah satunya esensi mengajar guna menyiapkan calon-calon pendidik yang berkompeten, berkualitas ya, tentu dengan style atau gaya berpikir kritis dan kreatifnya, dengan inovasi-inovasinya yang sangat-sangat milenial. Nah ini ke depan nanti esensi mengajarnya akan menjadi program yang kontinu dan diharapkan nanti kita lebih banyak menyiapkan calon-calon pendidik atau calon-calon guru dari mahasiswa PEMAT UMPY yang lebih siap lagi dengan materi ataupun sumber-sumber belajar yang lainnya. Ini yang penting. Nah ini ada yang disampaikan? Ada? Tidak. Kalau tidak ada, saya tutup saja podcast pada hari ini, atau sore ini sudah sore, kalau di Jogja sudah sore ya, mendung. Nah saya tutup, saya juga mewakili dari Prodi PEMAT dan tentu ini 3 orang nih ya. Nah kita bareng-bareng salam Pomed, podcast pendidikan matematika, sebagai menutup atau mengakhiri podcast pada hari ini. Yuk, salam Pomed, podcast. Nah gitu, saya bilang salam Pomed. Nah ini agak tegang ini ya. Kalau saya katakan salam Pomed, nah jangan podcast pendidikan matematika. Salam Pomed, podcast pendidikan matematika. Oke, terima kasih. Tuh, ini dimakan gak?